Pada chapter 10 ini kita akan membahas tentang configuring and securing SSH. Nah, apa SSH di sini? Nah, pada Red Hat daemon untuk SSH atau secure shell itu dikenal dengan OpenSSH. SSH memungkinkan digunakan untuk remote server secara aman atau secure, walaupun pada jaringan yang tidak aman sekalipun, dikarenakan koneksi antar SSH itu kondisinya dienkripsi. Kita bisa akses SSH dengan user yang sudah terautentikasi sebelumnya, dan kita bisa melakukan perintah layaknya kita menggunakan terminal pada shell server. Nah, di sini asumsinya server Red Hat-nya sudah saya nyalakan, di mana Red Hat-nya di sini sudah terdapat SSH server, sehingga di sini saya tinggal remote. Nah, ada beberapa metode untuk remote ke dalam SSH. Contoh yaitu kita sintaknya adalah SSH, yaitu user kemudian user kioska add alamat ya, bisa alamat hostnya atau IP-nya. Nah, di sini saya pakai IP. Red Hat ini ya. Nah, jika kita mau keluar, kita tinggal ketikkan exit. Lalu bagaimana jika IP ini ingin kita ganti? Misalkan nanti akan kita ganti menjadi Red Hat gitu ya. Nah, itu letaknya kita bisa ke host /etc/host. Ya, kita tinggal tambahkan IP di sini. Oh, lupa. Sudo dulu ya. Nah, sehingga kita bisa ganti 192 ini menjadi Red Hat. Nah, di sini nanti ini akan kita bahas. Pada saat kita lakukan ke alamat yang sama, ternyata di sini diasumsikan SSH keygen-nya sudah pernah dipakai untuk IP 192.168.10.22. Nah, maka dari itu SSH keygen-nya ini harus kita hapus dulu. Perintahnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Nah, dia mau. Dan ini pertama kali kita akan akses itu seperti ini. Kami disuruh yes, kemudian masukkan password. Ya, kita udah masuk. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam VM di dalamnya ya. SSH, kemudian student at workstation. Nah, sebelum ke sini, kenapa kita bisa tulis seperti itu? Karena etc hostnya workstation itu sudah di set semuanya. Workstation, server A, server B, bastion itu sudah di set IP-nya. Sehingga kini bisa kita panggil di sini dengan SSH student at workstation. Nah, kalau kita lihat di sini usernya adalah student, sedangkan hostname-nya atau nama servernya adalah workstation. Nah, ini kalau kita akan ke server A dengan kondisi memiliki user yang sama yaitu student, maka kita bisa tuliskan dengan dua opsi. Misalkan kita bisa tuliskan dengan opsi student at server A seperti ini. Kita coba keluar. Atau kita cukup SSH server A saja. Nah, kenapa kok SSH server A saja bisa? Karena pada server workstation di sini usernya student. Dan di server A usernya juga student. Jadi ketika kita ketikkan SSH server A itu artinya tertuliskan SSH nama user at server yang kita maksud. Berarti SSH student at server A. Jadi seperti itu.
Ini kalau kita exit, kita coba exit. Nah, di sini kita bisa juga berikan perintah semacam ini, misalkan SSH, kita coba SSH misal server A hostname. Jadi sebenarnya ketika kita bisa autentikasi ke server yang kita tuju atau server SSH yang kita tuju, itu kita bisa berikan perintah di sana. Ya, contohnya itu. Atau kita ganti hostname menjadi ls. Misalnya. Misal kita ganti menjadi ls, perintah ls. Ya, tidak ada apapun. Atau kita berikan perintah ID. Nah, ternyata usernya adalah student. Jadi perintah-perintah dasar itu kita bisa kirim dengan perintah SSH semacam ini. Nah, itu penggunaan dari SSH. Saya tulis dulu. Yang pertama, tadi kita bisa akses dengan SSH. Misal student at workstation. Nah, ini digunakan akses SSH dengan user, student, dan server workstation. Kemudian kalau kita ketikkan exit, ini artinya logout dari SSH. Kemudian kalau kita tuliskan hanya SSH, server A, kita nulisnya gini ya, student at workstation, ya kan? Gini ya. Itu artinya masuk ke server A dengan user student. Kemudian kalau kita SSH student at server A, kemudian kita ketikkan hostname, berarti melihat hostname dari server A. Ini ya. Nah, sekarang kita akan coba kita login ya. Login di sini tadi kita login ke server A. Oke, kita coba buka tab lagi. Open tab. Kita coba akan SSH Kioska at Red Hat. Passwordnya Red Hat. Nah, sekarang kita coba SSH dari si Kioska ini, kita langsung student at server A. Jadi kita tidak lewat si workstation tapi langsung lewat foundational. Nah, kita bisa tambahkan sebuah user, misal add user Kang Peri gitu ya. Oke, kita harus masuk dulu sudo Oke, kemudian kita kasihkan password, berarti passwd Kang Peri. Jangan lupa sudo ya. Ini di materi buat manajemen user sudah kita bahas 1 2 3 1 2 3. Oke. Nah, supaya dia nanti bisa masuk ke sudosu ya, sudoer gitu kan, kita tambahkan dia ke grup will. Berarti min ag will pada user Kang Peri. Oke, sekarang kita uji coba min Kang
Perry. Passwordnya 123. Kita coba sudo min i 123. Nah, dia udah mau ya. Oke. Sekarang kita akan coba dari Kang Perry ini kita akan SSH ke user student. Berarti SSH student at server A. Student usernya adalah student, passwordnya ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengecek ada user siapa saja yang connect ke sini, kita bisa gunakan perintah w ya, command w. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada user student karena 3 user student, tapi dari IP yang berbeda. Ya, dari IP yang berbeda. Nah, ini menandakan bahwa ada 3 user yang login ke server A menggunakan user student ini. Oke. Sekarang kalau kita coba SSH, misal Kang Perry at server A 123. Nah, dia udah masuk. Kita coba cek dengan perintah w tadi. Ya, sekarang ada 4 user, tapi ini usernya yang keempat adalah Kang Perry. Jadi kalau kita gunakan perintah w, ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi user yang masuk SSH ke sistem. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan SSH ini. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang kenaun host pada SSH. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Selamat mencoba, practice make a better.